Alih ke kabar lain, pasangan suami istri di Jakarta mengaku menjual anak kandungnya sendiri karena kondisi ekonomi. Keduanya menjual anak kepada pasangan suami istri yang belum dikaruniai buah hati. Pasangan suami istri tak berkutik setelah polisi dari Polres Metro Jakarta Utara membekuk keduanya. Mereka ditangkap setelah terbukti menjual anak yang baru dilahirkan ke pasangan suami istri yang lama tidak memiliki anak. Akibat perbuatannya, polisi menjerat keduanya dengan pasal perlindungan anak dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi saya sudah tentang perlindungan anak, ancaman hukumannya 5 tahun. Bahwa anak memiliki hak. Apabila haknya dipindahkan atau haknya dibiarkan untuk tidak dirawat oleh orang tuanya tetapi dirawat oleh orang lain, maka yang bersangkutan dikategorikan melanggar pasal tersebut. Bukti yang ditemukan aparat keamanan diantaranya sebuah kwitansi bertuliskan uang sebesar 7 juta rupiah. Pelaku diduga menjual bayi laki-lakinya dengan alasan kondisi ekonomi, terlebih sang suami belum mendapatkan pekerjaan. Polisi dari Satuan Reserse dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih menyelidiki keterlibatan pasangan suami istri ini ke arah jaringan penjualan anak. Polisi juga mencurigai kedua tersangka telah lebih dari 1 kali terlibat dalam kasus penjualan anak. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Mardi, Lala. Ya, Polres Jakarta Utara kembali berhasil mengungkap kasus penjualan anak. Kali ini tersangkanya adalah ibu dan ayah kandungnya sendiri yang tega menjual anaknya hanya dengan harga 7 juta rupiah yang berumur kurang lebih sekitar 1 bulan. Lalu seperti apa kronologi dari penjualan bayi yang berhasil ditangkap oleh Polres Jakarta Utara? Saya sudah bersama dengan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Susetio. Selamat malam, Pak Kapolres. Pak, bisa diceritakan kronologinya seperti apa yang diceritakan oleh kedua tersangka pada saat menjual anaknya? Ya, oke. Jadi kita berupaya untuk merespon semua informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi kita tidak hanya bisa menerima di satuan Polsek maupun Polres, tetapi kita juga melakukan upaya penyelidikan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan pelanggaran serta perbuatan-perbuatan melawan hukum. Beberapa waktu yang lalu penyidik-penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara turun ke daerah Cilincing dan mendengar informasi adanya kegiatan memindahkan hak asuh atas anak. Kemudian ada juga unsur menjual dikuatkan dengan bukti kwitansi, dan kegiatan itu menurut undang-undang dilarang dan pelaku dalam hal ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa? Kabarnya sudah ada calon ibu asuh dan ayah asuh dari yang dijual oleh tersangka, ibu kandung dan ayah kandung dari bayi ini, Pak. Ya, tentunya saudara RS dan DJ yang ada di sebelah saya sebagai pihak orang tua daripada bayi, dan juga yang akan kita lakukan pemeriksaan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah saudara HR dan saudari LS sebagai pembeli bayi itu. Oke. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Apakah nantinya dari saksi yang tadi Bapak sebutkan ini bisa kemudian akhirnya dijerat juga dengan pasal adopsi anak dengan cara ilegal, Pak? Terhadap saudara DS, DJ, dan RS sebagai orang tua yang bertanggung jawab kemudian secara melawan hak memindahtangankan hak asuh atas anak, kemudian menjual, mendapatkan sejumlah uang, bisa dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Dan kepada saudara HR dan LS sebagai pihak membeli, dalam hal ini kita terapkan pasal 79 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
di mana kegiatan yang dilakukan adalah ingin memiliki anak dengan cara mengadopsi, dengan cara memiliki, dengan cara-cara yang tidak sah, artinya tidak melalui proses peradilan. Oke. Saya penasaran, mungkin bisa izin bertanya dengan tersangka dari orang tua kandung bayi yang belum ada namanya katanya Pak, baru berumur 1 bulan, dengan Mbak RS dan Pak DJ. Mbak RS, bisa diceritakan Mbak, kenapa sampai harus tega menjual anak sendiri, anak kandung yang umurnya saja baru 1 bulan dan belum punya anak, belum punya nama Mbak? Iya, saya nggak mampu Mbak. Nggak mampu bagaimana Mbak? Bisa ceritakan Mbak? Saya nggak punya. Saya nggak mampu buat nafkahin anak saya. Saya tidak menjual, saya hanya mengasih hak asuh pada orang lain. Tidak menjual, tapi barang buktinya ada kwitansi 2 juta dan katanya dari orang tua asuh yang akan mengadopsi bayi ini akan membayar lagi Mbak. Itu perjanjiannya seperti apa sebelumnya Mbak? Saya hanya meminta pergantian persalinan untuk membayar hutang. Setelah ini Mbak, hukumannya tadi dijelaskan sama Kapolres adalah lumayan 15 tahun penjara. Apakah hal tersebut sebelumnya sudah diketahui Mbak bahwa memindah tangankan hak asuh dari bayi ini adalah ilegal Mbak? Sebelumnya saya belum tahu Mbak. Oke, terima kasih tersangka yang sudah diizinkan oleh Pak Kapolres untuk saya wawancara. Dan Pak, setelah ini mungkin kembali di sini Pak, kita bertanya setelah ini apakah polisi masih akan bertanya ataupun mengumpulkan saksi-saksi bahwa ada indikasi ternyata misalnya ini bukan kejadian yang pertama yang dilakukan oleh 2 orang tersangka dan ada sindikat penjualan bayi Pak? Tentunya segala kemungkinan akan kita tindak lanjuti, akan kita dalami. Namun memang di 2 hari penangkapan ini informasi yang kita gali dan keterangan yang disampaikan sebatas itu. Tapi yang tadi Mbak sampaikan perkembangan ke depan tentunya akan kita respon dengan sebaik-baiknya. Berarti sejauh ini terakhir Pak sudah berapa tersangka yang ditetapkan oleh penyidik dari Polres Jakarta Utara? Sementara tersangka penjual 2 dan tersangka pembeli yang dalam waktu dekat akan kita BAP dan kita lakukan penahanan. Oke. Berarti kemungkinan ada tersangka lain selain orang tua kandung dari bayi ya Pak ya. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya dan informasinya. Dan itu tadi yang disampaikan oleh Kapolres dan juga 2 orang tersangka bahwa memang satu lagi kasus penjualan bayi dengan hanya harga 7 juta rupiah berhasil diungkap oleh Polres Jakarta Utara. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Lala Sumardi, laporannya langsung dari Mapolres Jakarta Utara.